Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak muda yang ada di rumah? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bunda Risma. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kelas 6. Sekarang kita sudah masuk ke tema 2 tentang persatuan dalam perbedaan. Subtema 2 bekerja sama mencapai tujuan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan IPA ya. Sebelumnya kalian sudah belajar tentang penyelesaian makhluk hidup terhadap lingkungan. Nah, hari ini kita masih akan meneruskan materi tersebut, khususnya tentang hewan ya. Sebelum itu, Bunda ucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Baik Ananda, setelah ini kita lanjutkan materi. Sebelum itu, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perhatikanlah gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sebagian kecil dari keragaman hewan yang Allah ciptakan di muka bumi. Dapatkah kalian perkirakan berapa banyak jenis hewan atau spesies yang Allah ciptakan? Peneliti memperkirakan ada sekitar 7,7 juta spesies hewan di seluruh dunia, dan sebagiannya sudah punah. Masya Allah, jumlah yang sangat banyak bukan? Itu menunjukkan kebesaran Allah yang Maha Pencipta. Setiap spesies hewan tersebut memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lainnya. Yuk kita pelajari bersama. Pertama kita lihat ciri khusus hewan bebek. Bebek memiliki kaki berselaput untuk dapat berenang. Bebek juga memiliki bulu-bulu yang ternyata kedap terhadap air. Pada permukaan bulu bebek terdapat lapisan minyak yang diproduksi oleh suatu kelenjar yang terdapat pada bagian ekor bebek. Minyak yang dihasilkan itu kemudian disebarkan ke seluruh permukaan bulu bebek dan membuatnya menjadi tahan air. Pada bagian dalam, bulu-bulu bebek memiliki tekstur yang lembut serta dapat berfungsi menghangatkan tubuh bebek. Selanjutnya tentang semut. Semut memiliki antena yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain dan mendeteksi bau yang dikeluarkan oleh semut lain. Selain itu, antena semut juga berguna sebagai alat peraba untuk mendeteksi segala sesuatu yang berada di depannya. Selanjutnya, armadillo. Armadillo merupakan hewan mamalia pemakan semut. Tubuhnya bersisik. Hewan ini juga dikenal dengan nama terenggiling. Apabila diganggu, maka ia akan menggulung seperti bola untuk melindungi dirinya dari pengganggu. Selanjutnya, burung hantu merupakan hewan nokturnal, yakni hewan yang aktif mencari makan di malam hari. Mengapa disebut burung hantu? Lihatlah wajahnya yang seram bagaikan hantu. Selain wajahnya, burung hantu juga memiliki bulu yang sangat halus sehingga kepakan sayapnya tidak terdengar. Bayangkan, seekor tikus yang diincarnya tidak mendengar kepakan sayap. Tiba-tiba saja burung hantu memakannya. Hal lain yang menyebabkan ia disebut burung hantu karena lehernya yang dapat memutar 180 derajat sehingga leher depan dapat menghadap ke belakang. Nah, Ananda sudah tahu kan mengapa hewan yang satu ini disebut dengan burung hantu? Gak penasaran lagi kan? Selanjutnya lele. Hewan ini memiliki misai yang terletak di bibir atas dan bawahnya. Pada misai terdapat alat indera pengecap yang merupakan organ khusus. Alat ini berfungsi untuk mengenali mangsanya yang bersembunyi di dasar sungai berlumpur. Selanjutnya belalang daun merupakan hewan yang memiliki kemampuan berkamuflase, yaitu kemampuan menyamar terhadap lingkungan sekitar. Kemampuannya ini berguna untuk melindungi diri dari hewan pemangsa. Selanjutnya, kelelawar. Kelelawar mampu mengeluarkan dan menangkap gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi sangat tinggi, yakni di atas 20.000 Hz. Selain kelelawar, lumba-lumba juga dapat mendengarkan bunyi ultrasonik. Dengan kemampuan ekolokasi atau kemampuan menggunakan gelombang bunyi atau sonar, kelelawar dapat mendeteksi keadaan sekitarnya. Fungsi ciri khusus ini adalah memudahkan kelelawar dalam mencari makanan atau menangkap mangsanya. Ciri lainnya, kelelawar termasuk hewan mamalia yang dapat terbang. Fungsinya memudahkan kelelawar mencari mangsanya. Ciri selanjutnya, kelelawar memiliki indera pembau yang sangat tajam. Fungsinya mengenali mangsanya dengan mudah dan cepat.
Maha besar Allah dengan segala ciptaannya. Nah, Ananda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat ke-45. Dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya, dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian lain berjalan dengan 4 kaki. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang adaptasi hewan. Allah Sang Maha Pencipta telah menciptakan makhluk hidup dengan beragam bentuk. Setiap makhluk hidup memiliki ciri khas yang membuatnya mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya masing-masing. Kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya disebut dengan adaptasi. Ada 3 jenis adaptasi makhluk hidup, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Selain melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan, hewan juga melakukan penyesuaian diri untuk melindungi diri. Itu dilakukan agar hewan terhindar dari predator yang akan memangsanya. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri. Yang pertama, bunglon. Bunglon merupakan hewan yang dapat berkamuflase, mengubah warna kulitnya untuk menyamarkan diri dengan kondisi lingkungannya. Yang kedua, kupu-kupu burung hantu. Disebut kupu-kupu burung hantu karena hewan ini memiliki corak sayap menyerupai mata burung hantu. Kemampuan ini dinamakan mimikri. Mimikri kemampuan meniru bentuk fisik atau perilaku jenis makhluk hidup lainnya. Hewan yang bermimikri tidak menyembunyikan diri dari pemangsa, tetapi terlihat lebih buas sehingga membuat pemangsa menjauh. Mimikri berbeda dengan kamuflase. Ketiga, cecak dan tokek. Memiliki kemampuan autotomi, yaitu memutuskan ekor untuk mengalihkan perhatian pemangsa. Tokek dapat merayap di dinding dan di langit-langit karena adanya lapisan perekat pada telapak kakinya. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan contoh lain dari bentuk penyesuaian diri hewan untuk melindungi diri? Jadi yang perlu kalian ingat bahwasanya setiap hewan memiliki ciri khusus yang berbeda satu sama lain dalam beradaptasi terhadap lingkungannya. Dan adaptasi sendiri merupakan kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Nah Ananda, demikianlah materi yang dapat Bunda sampaikan. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.